Jabar News TV, Najas TV. Saya sudah ada di gedung atau kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kami diterima dengan sangat baik langsung oleh Ketua KPU Jawa Barat. Tema atau dalam episode kali ini terkait dengan upaya KPU di kota kabupaten se-Jawa Barat, khususnya mereka yang menyelenggarakan pilkada di 2020. Tentu ini sebuah hajat atau peristiwa politik yang sangat penting. Bagaimana di suasana atau di situasi pandemik ini peran KPU, tantangannya baik dari aspek regulasi dan lain sebagainya. Nah, tentu saya ingin tahu sedikit hal apa saja persiapan menyangkut KPU kota kabupaten. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah ketemu silaturahmi dengan Ketua KPU Jawa Barat, Kang Rifki Ali Mubarok. Selamat siang, Kang Rifki. Selamat siang, Assalamualaikum Kang Cicep. Kang, ini obrolannya serius tapi santai ya Kang ya? Serius tapi santai, tapi saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan sih sebetulnya. Ya tidak terlalu formal, tapi insya Allah ini menyangkut kaitan dengan mungkin jabatan melekat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Ini kaitannya dengan peristiwa atau kegiatan politik nanti di 2020. Suasana pandemi ini pasti cukup mengganggu gitu. Tapi saya sebelum nanya ke situasi pandemik nanti, sebelum pandemik pasti Kang Riki ini kan pernah jadi Ketua KPU Kota Bandung, kemudian sekarang jadi Ketua KPU Jawa Barat. Pasti ada suka duka ya kan? Suka duka jadi Ketua KPU, jadi komisioner ya maksudnya, komisioner. Cerita sedikit ya Kang, suka duka jadi komisioner itu apa sih? Ini kan baraya di Sepunyari TV ingin tahu nih, menjadi seorang komisioner ini kan berbeda dengan aktif di parpol dan sebagainya. Kira-kira apakah yang bisa disampaikan ke baraya di Sepunyari TV? Ya, jadi baraya Sepunyari TV terkait dengan KPU secara kelembagaan, kita sebagai lembaga penyelenggara yang melaksanakan pemilu, jadi lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu. Dan secara kelembagaan KPU ini sifatnya hierarkis. Dari KPU RI, kemudian juga ada provinsi dan kota kabupaten. Karena hierarkis, maka tanggung jawabnya secara vertikal berjenjang antara KPU RI, provinsi dan kota kabupaten. Kota kabupaten bertanggung jawab ke provinsi, provinsi ke RI dan seterusnya. Inilah yang kemudian pola hubungan yang dibangun antara KPU dan KPU provinsi dan kota kabupaten. Di dalam KPU ini ada dua unsur yang melaksanakan tugas kepemiluan. Pertama unsur komisioner yang diangkat dan dipilih melalui seleksi dan masa kerjanya 5 tahun. Ada panitia seleksi di situ kan? Ada tim seleksi yang dibentuk untuk menyeleksi komisioner ini. Sama seperti halnya komisi-komisi yang lain seperti KPK, Komisi Informasi dan lain sebagainya, Komisi Perlindungan Anak. Jadi ada komisioner, tapi hubungan kita setara. Itu yang seringkali kita
kita punya bagaimana kita membangun identitas keberadaan kelembagaan itu supaya memang setara, yang itulah yang perlu kita upayakan. Nah, kaitannya dengan di provinsi tentunya kita membawahi 27 kota kabupaten, dan tugas KPU provinsi ini kan koordinasi. Kita harus mengkoordinasikan 27 kota kabupaten. Akhirnya ya harus keliling 27 kota kabupaten yang Jawa Barat ini kan sangat luas wilayahnya. Ini yang seringkali kita kendala ya, kesulitan. Cukup kelelahan di situ ya. Ya, jadi kan ketika Pak Cecep ingin ketemu saya, ya saya suka ada di Indramayu, suka ada di Cianjur, suka ada di luar kota. Bukan berarti saya sering keluar kota. Tapi memang tugas KPU provinsi seperti itu. Jadi kalau ada komisioner KPU provinsi berada terus di Bandung, berarti kan dia tidak bekerja, tidak melakukan koordinasi. Nah, itulah dukanya atau tantangannya lah. Bagaimana kemudian kita koordinasikan 27 kota kabupaten yang sangat luas. Itu mungkin Kang Cecep. Kang, layaknya seorang komisioner di lembaga negara ya, itu pasti dalam suasana peristiwa-peristiwa politik itu komisioner seringkali mendapat ancaman teror, apakah psikologis atau fisik segala macam. Ini kira-kira selama jadi komisioner Kang Rigi itu pernah dapat teror, ancaman dari pihak apa manapun gitu? Saya kebetulan di KPU ini dari 2008. Saya punya pengalaman dulu pemilu 2009. Kebetulan saya menangani sengketa internal partai, sengketa caleg lah. Oh iya. Itu yang krusial ya. Kang Cecep tahu lah. Itu kan yang petarungnya caleg dari salah satu partai yang sudah pengalaman organisasinya sudah melamunkan sampai tingkat Jabar, tapi dapilnya dapil Kota Bandung, sampai ke urusannya ke kepolisian, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika kemudian kita menangani hal itu, saya menangani hal itu, maka saya diuji independensi dan integritas, karena semuanya menyorot. Jadi ketika saya kemudian melayani salah satu, terkesan saya mendukung salah satu, padahal itu bentuk pelayanan. Dan ketika saya waktu itu melayani salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak lain itu menyampaikan protesnya. Jadi kalau saya bahasanya bukan ancaman, protes lah. Protes. Jadi apa yang dilakukan saya itu salah. Nah, saya sampaikan itu bukan salah, ini ketentuannya. Oh, mereka terima. Jadi selama saya di KPU, yang baru saya terima itu ketika menangani kasus itu, protes gitu. Jadi ya, bentuknya protes, mempertanyakan apa yang saya lakukan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, kemudian di pengalaman saya di Pilwalkot 2013, kemudian di 2018, alhamdulillah sampai pemilu kemarin 2019, saya tidak menerima beberapa ancaman atau intimidasi. Jadi sampai saat ini saya belum menerima itu Kang Cecep. Karena kan saya sering bangun koordinasi dengan partai politik, dengan ormas UKP. Karena kan itu semua bagian dari stakeholder yang harus kita komunikasikan, sehingga apapun yang kita lakukan mereka pasti menerima. Pemilu 2014 ya, atau pemilu 2019 Kang Cecep tahu lah. Nah, saya juga nangani sampai kemudian di demo KPU-nya kan, KPU-nya karena ada salah satu partai yang ketua partai yang tidak masuk ke dewan. Padahal dia udah habis-habisan uang sampai saya ditelepon oleh pengurus pusatnya menyangkut marwah partai harus diselamatkan. Nah, dalam suasana itu oke lah, katanya bisa itu diganti protes ya, meskipun itu banyak pasti ada ancaman segala macam. Itu teror gitu ke keluarga atau ke pribadi itu gimana? Ada nggak itu? Alhamdulillah tidak ada. Jadi kalaupun
kalaupun ada ya tadi protes, jadi mempertanyakan kebijakan yang diambil. Ya lebih ke normatif lah ya. Ya, mempermasalahkan apa yang saya lakukan itu salah. Nah, kita jelaskan saja padanya. Yang jelas setiap yang protes itu kita jawab. Apa yang kita lakukan benar kan gitu lah. Ketika kemudian ada yang demo terkait dengan kebijakan ya kita layani gitu lah, itu intinya. Jadi kalau saya lihat kelihatannya Kota Bandung, mungkin Jawa Barat ya relatif masyarakatnya sudah berpikirannya maju ya, rasional. Jadi hal-hal yang kemudian mereka lakukan kekesalan, kekecewaan mereka sampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan normatif tadi, ketentuan yang berlaku. Ketika mengajukan protes melalui media sosial dan sebagainya, mereka ajukan dengan baik gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum soal pandemi. Ya. Kaitan dengan pandemi ya, KPU kota kabupaten di 8 kota provinsi di Jawa Barat ada 8 yang menyelenggarakan pilkada 2020 kalau nggak salah 9 Desember ya. Ini soal partisipasi di kota kabupaten di Jawa Barat. Ini bagaimana ini soal pola, model atau cara tertentu yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat. Arahan untuk kota kabupaten ini bagaimana nih dari Jawa Barat ke KPU? Jadi memang di Jawa Barat ini ada 8 kota kabupaten yang melaksanakan pemilihan. 1 kota yaitu Kota Depok, 7 kabupaten, ada Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Indramayu. Nah, pada pelaksanaan pemilihan 2020 ini kita mengalami kendala yang belum kita alami sebelumnya, yaitu ada musibah pandemi COVID-19, sehingga pemilihan ini mengalami penundaan. Mestinya kan pemilihan ini 23 September kita akan laksanakan, tapi karena ada pandemi ditunda 3 bulan, sehingga pelaksanaan pemilihan dilaksanakan 9 Desember. Itulah. Jadi hari ini kita punya tantangan bagaimana pelaksanaan pemilihan ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi semua tahapan berjalan, tidak ada yang berubah polanya, hanya yang berubah itu harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini tantangan bagaimana kemudian KPU bisa melaksanakan protokol kesehatan di semua tahapan. Jangan sampai AKB itu ya adaptasi kebiasaan baru. Jangan sampai kemudian pelaksanaan pemilihan ini jadi klaster baru. Gitulah, ya kan jadi klaster baru. Jadi karena interaksi penyelenggara dengan interaksi penyelenggara ini sangat tinggi. Mereka akan bertemu dengan peserta, dengan pemilih. Nah, maka yang dilakukan oleh KPU pertama, pastikan semua penyelenggara sehat. Jadi untuk bisa memastikan penyelenggara sehat itu apa yang dilakukan? Berarti semua penyelenggara di 8 kota kabupaten ini harus di rapid test. Minimal di rapid test lah. Harus di rapid test. Iya. Berarti ada 8 kota kabupaten, komisionernya di rapid test, sekretariatnya di rapid test, kemudian PPK di kecamatan juga harus di rapid test, PPS di desa kelurahan petugasnya juga di rapid test, termasuk kami juga akan merapid test petugas pemutaran data pemilih yang jumlahnya 33.000. 33.000? Iya, karena jumlah TPS kita 33.000. Berarti kita merapid test 33.000. Belum nanti tanggal 9 Desember kita harus merapid test KPPS. Kan gitu. Nah, kemarin saya sudah berkunjung ke Kabupaten Bandung untuk mengambil sampel. Ternyata kita awalnya punya kekhawatiran ya. Orang mau daftar jadi petugas pemutaran data pemilih. Kondisinya harus sekarang ada yang berubah. Syaratnya apa? Maksimal 50 tahun. Maksimal 50 tahun. Iya. Sementara petugas kita kebanyakan di atas 50 tahun. Nah, itu bagaimana cara? Iya. Problemnya kan kenapa harus 50 tahun? Karena supaya tidak
tertular kan itulah ya. Itu kan protokol kesehatan maksimal 50 tahun. Nah ini kendala kita punya kekhawatiran bahwa ya itu usia maksimal 50 tahun mau jadi petugas kan gitu ya. Apalagi kemudian tugasnya ketemu sama orang kan gitu ya yang berisiko penularan. Nah kemarin saya ngecek di Kabupaten Bandung ternyata banyak yang daftar menjadi petugas pemungutan data pemilih. Dan yang menarik ternyata kebanyakan hari ini yang ikut menjadi petugas pemungutan data pemilih yang nanti ini juga akan jadi petugas di TPS itu kebanyakan ibu-ibu kader posyandu. Iya. Jadi kader posyandu di RW sekarang masuk menjadi petugas. Padahal sebelumnya mereka tidak terlibat. Iya. Apa yang latar belakang itu saya mereka? juga belum ngecek. Iya. Bisa saja kemudian mereka kan mereka posyandu itu juga dia paham kesehatan. Apakah kemudian naluri keibuan? Itu yang menarik. Dan pada saat kemarin di rapid test kita juga punya kekhawatiran petugas itu mereka pada mundur dasin di rapid test. Ternyata mereka antusias di rapid test, apalagi gratis. Nah, dari hasil kunjungan saya kemarin ke Kabupaten Bandung, saya menarik kesimpulan kita membantu pemerintah melacak warga yang tertular oleh COVID-19 karena Kabupaten Bandung itu baru 6.000 yang di rapid test, tambah KPU kemarin 9.000, berarti 9.000 itu dibantu oleh KPU di rapid test Kabupaten Bandung. Jadi pengurangan itu berarti sudah ada karena eksistensi KPU ya? Iya, jadi saya sampaikan kita juga sebetulnya ini hal yang dipandang sebagai kolaborasi. Jadi kan kita dibiayai oleh APBN karena APBD tidak siap. Jadi itu. Yang kedua tadi partisipasi pemilih. Jadi memang partisipasi pemilih ini rendah di pemilihan. Apa gara-gara dibanding pemilu? Dibanding pemilu. Jadi Kang Cecep, partisipasi pemilih di pemilihan itu lebih rendah dibanding pemilu. Ya, misalkan saya bicara Jawa Barat. Jawa Barat partisipasi pemilihan itu di bawah 70%. Baru kemarin 2018 di atas 70%, 73%. Tapi pemilunya 2019 kita di 82%. Nah, di 8 kota kabupaten sama. Misalkan Kabupaten Bandung itu 63% partisipasi pemilih. Tapi pemilunya 70%. Lebih besar daripada. Jadi 2015 rata-rata partisipasi pemilih di 8 kota kabupaten itu rata-rata di bawah 70%. Kecuali Pangandaran. Pangandaran itu 79%. Mungkin karena Pangandaran baru pemilihan. Jadi semangat itu ya. Semangat pemilih. Rata-rata di bawah 70, bahkan ada yang di bawah 60%. Misalkan Indramayu 58, Cianjur juga 56, Sukabumi sama. Itu jadi angka partisipasi pemilih ini rendah dibanding pemilu. Apa indikatornya? Kang Cecep tahu lah, apakah karena calon? Iya kan? Kita lihat 2019 kan polarisasi calon. Orang itu kemudian karena polarisasi ya, jadi antusias datang ke TPS kan. Nah kalau pemilihan kelihatan calonnya belum direspon positif oleh pemilih. Dan saya pernah melakukan survei di Kota Bandung. Ini saya Kota Bandung saja, tapi bisa jadi ini berlaku untuk kota kabupaten. Jadi kalau pemilu, orang tahu pemilu itu 100% warga. Pasti. Tapi kalau orang tahu tentang pilkada di Kota Bandung itu hanya 80%. Berarti ada 20% mereka tidak tahu di Bandung ada pilwalkot. Iya. Itu. Nah, dari 80% yang datang ke TPS itu 60%. Jadi nyusutnya 20%. Jadi modalnya 80% yang tahu pilwalkot. Dari 80% yang datang ke TPS 60%. Gitu. Beda dengan Kota Bandung. Nah, saya punya pandangan di kota kabupaten juga sama yang lain. Trennya sama ya. Jadi maksud saya masyarakat tahu tentang pemilihan ya, tentang pilkada itu
itu pasti tidak sampai 100%. Mungkin bisa jadi 80, mungkin bisa jadi 70. Itu misalkan itu karena memang sosialisasi dari KPU memang minimal, atau memang peran dari partai politik juga tidak mensosialisasikan secara optimal, atau apa ya? Yang lebih menonjol apa itu? Ya media sosialisasi. Media sosialisasi. Karena kan masing-masing kota kabupaten pasti punya keterbatasan media sosialisasinya, kan gitu ya. Kalau pemilu kan media sosialisasinya tingkat pusat, TV nasional. Ya. Nah sementara yang kota kabupaten kan yang mensosialisasikan media lokal, yang akses informasinya mungkin terbatas kan gitu lah. Kecuali kemudian isu pemilihan jadi isu nasional. Misalkan saya kasih contoh Pilgub Jakarta kan jadi isu nasional, ini partisipasinya bagus, Tinggi. Pilgub Jabar isu nasional, partisipasinya. Jadi kelihatannya agenda kita itu bagaimana menguatkan demokratisasi lokal. Nah, demokratisasi lokal itu ya tergantung para aktor termasuk media. Jadi hari ini pemilihan itu kenapa rendah, karena memang media sosialisasinya belum optimal. Bagaimana kemudian media-media lokal ini bisa mengangkat informasi tentang pilkada yang seringkali kebanyakan media lokal yang ada di kota kabupaten itu lebih cenderung memuat informasi isu-isu nasional, isu global karena bahasa digital gitu ya. Isu lokalnya tidak diangkat sehingga orang tidak tahu informasi. Jadi jangankan mereka datang ke TPS kan gitulah, tahu pilkada saja belum tentu gitu. Jadi jangan kemudian kita jangan dulu berpikir partisipasi mau berapa persen, tapi cek dulu informasi ini sudah tahu belum warga bahwa akan ada pilkada. Jangan sampai kemudian warga tidak tahu ada pilkada kan gitu. Itu jadi kecenderungannya untuk pilkada ini sangat rendah. Informasi kepada masyarakat sangat rendah, partisipasi juga sangat rendah. Jadi tugas media berarti sangat ya, apalagi kondisi sekarang di masa pandemi. Di masa pandemi ini kan orang informasi yang lebih efektif kan melalui media sosial, karena media luar ruang terbatas kan sekarang kan orang ada keterbatasan untuk keluar rumah. Kemudian juga pemasangan alat peraga juga mungkin bisa saja ada pembatasan. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi. Nah, ini tantangan yang lebih berat lagi bagi penyelenggara. Di masa normal saja rendah, apalagi di masa tidak normal hari ini. Gitu. Kita KPU sudah punya rumusan teknis ya, bagaimana cara mengantisipasi itu. Nah, kita tentunya harus melibatkan semua untuk bisa memastikan bahwa kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Nah, banyak pihak yang mencoba untuk menyampaikan bahwa kita harus melakukan sosialisasi melalui media sosial, media online. Ya, kita lakukan. Cuma problemnya kan tidak semua orang bisa mengakses. Gitu. Saya kemarin ke Tasikmalaya, ngobrol sama Bupati Tasikmalaya. Terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa menyampaikan informasi tentang COVID ini efektif ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Bupati? Ternyata bukan melalui media sosial, lewat pengajian. Iya. Jadi di Tasik ini kan kalau dilihat secara real dia masuk zona hijau, bukan zona biru. Karena tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal di Tasik itu. Di Tasik. Pilkada 2020 ini ada pasangan tunggal lagi ya. Kemungkinan bacaan dari KPU secara umum bisa saja. Karena mungkin ada calon petahana yang sangat kuat, sehingga partai politik atau calon perseorangan tidak berani mencalonkan, karena saking kuatnya petahana tersebut bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kita masih terus melakukan monitoring yang tadi disampaikan oleh Kang Cecep, mengidentifikasi daerah mana yang punya
biasa, tapi isu politiknya bisa muncul dan itu bisa mempengaruhi dinamika politik di kabupaten ibu kota tersebut gitu. Terus ini Pak Ketua, bulan lalu itu kan Pak Gubernur Ridwan Kamil kan dia statement mengusulkan kalau pilkada diundur aja lah 2021. Ya. Ada beberapa masyarakat memang bereaksi gitu, pro kontra. Saya perlu tanggapan dari Ketua KPU atas statement atau usulan dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan usulan diundur aja jadi 21 gitu kan, padahal kan KPU menghilangis gitu. Apa pendapat Ketua nih soal ini? Jadi kan saya pernah diskusi dengan Pak Gubernur ketika saya menyampaikan laporan kesiapan pemilihan. Jadi statement Pak Gubernur itu idealnya pemilihan itu di 21 ketika pandemi ini sudah menurun tingkat penularannya gitulah, tingkat penyebarannya itu berdasarkan pandangan Pak Gubernur. Jadi itu usulan yang ideal menurut perspektif beliau sebagai kepala daerah melihat kondisi daerah di Jawa Barat. Tapi kalau memang itu sudah perintah undang-undang ya tidak ada masalah. Jadi itu mah beliau dari perspektif kepala daerah yang tahu kondisi daerahnya. Karena kan kita melaksanakan pemilihan ini harus ada rekomendasi dari gugus tugas. Nggak bisa kemudian kita melaksanakan harus ada rekomendasi dari gugus tugas. Misalkan gini, pergantian kepemimpinan harus ada suksesi. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda gara-gara ini. Nanti akan menghambat. Menghambat pemerintahan siklus kepemimpinan. Itulah pasti birokrasi juga terhambat. Nanti akan memicu dinamika lain gitu. Kalau ini kemudian ditunda, ya ditundanya tahun depan, berarti kan ada protes dari beberapa elemen karena memang akan ada pihak yang merasa dirugikan kan gitu. Jadi diskusi terkait dengan penundaan atau pelaksanaan lanjutan ini kan banyak pertimbangan sehingga kemudian pemerintah sudah sepakat 9 Desember. Dengan asumsi kita sudah mulai adaptasi kebijakan baru. Oke. Baraya Sapunyere TV bincang-bincang hari ini, alhamdulillah saya banyak pencerahan, banyak informasi yang tentu saja tidak banyak yang saya ketahui dan banyak hal-hal yang baru menjadi vitamin lah terutama buat saya dan kru di Sapunyere TV. Wal khususon tentu saja buat para netizen, para pemirsa halayak atau audiens baraya di Sapunyere TV. Terima kasih tentu saja khusus kepada Ketua KPU Jawa Barat Kang Riki, hatur nuhun pisan pokoknya abdi tos ditampi di kantor. Ya paling terima kasihnya mas sebetulnya saya sudah ditamukan gitu ya ketua di sini hatur nuhun pisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.